Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Sama-sama kita berdoa semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan keberkahan untuk umur kita sekalian, anak keturunan kita, keluarga kita, orang tua kita, pekerjaan dan harta kita sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan kita di dunia dan di akhirat nanti. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, suatu kenyataan yang pasti kita sadari dan kita yakini bahwa ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi, tapi ini kenyataan. Hari demi hari berlalu dari bulan Ramadan ini sampai akhirnya kita pun berada di penghujung daripada bulan Ramadan. Tertinggallah selanjutnya bahwa bulan Ramadan itu untuk tahun ini tidak mungkin kembali berputar. Berputar seperti kembali ke awal itu hanya ada di dalam dunia Doraemon. Kembali ke masa lalu. Apa yang sudah lewat, lewat. Tidak kembali lagi. Tahun depan itu sudah Ramadan yang baru. Jadi hari ini di penghujung daripada Ramadan, tinggallah sekarang bagaimana kita hasilnya, seberapa kebaikan yang bisa kita kumpulkan selama Ramadan ini. Di akhirat akan nampak hal tersebut secara jelas sebagai laporan dan pertanggungjawaban amalan-amalan kita. Makanya berkata ahli hikmah bahwa umur kita itu seperti kuda tunggangan. Cuma kuda tunggangan ini tidak sama dengan kuda-kuda tunggangan biasa. Dia tidak bisa dikendalikan untuk berhenti ataupun mundur. Tapi dia maju terus dan menghantarkan kita kepada satu titik targetnya, yaitu kuburan. Umur kita itulah tunggangan yang mengantarkan kita kepada kuburan. Dia tidak akan berhenti. Berkata ahlul hikmah dari orang-orang Arab, ma anta illa ayyam, wahai manusia, kalian tak ubahnya seperti susunan hari-hari. Kalian adalah susunan hari-hari. Kullama zahaba yaumun zahaba ba'du. Dulu mungkin kita pernah mengenal waktu di masa kecil mainan bongkar pasang. Kita bongkar, kita pasang kembali. Kita itu seperti itu, bongkar pasang. Cuma ini kita terdiri dari susunan hari-hari. Setiap kali pergi satu hari, hilang sebagian dari diri kita. Setiap hari pergi lagi satu hari, hilang lagi sebagian dari diri kita. Begitulah seterusnya sampai semua hari yang Allah Subhanahu wa taala jatahkan untuk kita sebagai umur kita habis, semuanya lewat. Itulah finishnya cerita kita. Tinggallah selanjutnya masa untuk melihat hasil. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengamalkan walau sekecil zarrah, seperti semut atau benda kecil lainnya, kebaikan dia akan lihat. Sebagaimana siapa yang mengamalkan keburukan walau sekecil zarrah, dia pun akan melihat hasilnya nanti di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Diri kita dengan semua yang kita buat di dunia ini seperti juga satu pulpen
dengan semua gerakan-gerakannya menulis di atas buku memori tentang cerita dan sejarah kita. Kalau pulpen itu menulis di atas buku memori, tubuh kita ini menulis di dalam lembaran-lembaran kehidupan. Pilihan ada sama kita, antara menulis dengan tinta emas prestasi-prestasi dan karya-karya, baik yang berkaitan dengan agama maupun dengan keduniaan, kesuksesan dalam agama maupun sukses dunia. Itu berarti mencatat dengan tinta emas yang akan membanggakan anak keturunan kita, dan generasi-generasi sesudah kita akan membanggakan kita. Itu yang kita pilih. Atau yang kita pilih adalah menulis dengan tinta merah, sejarah yang kelam, sejarah yang gelap tentang diri kita, yang akan membuat malu anak keturunan kita dan tidak senang generasi-generasi setelah kita membaca sejarah kita, atau sekedar dijadikan sebagai contoh keburukan. Semua ada pada pilihan kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita lalui ini hari demi hari, dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dari kegiatan kita dan perbuatan kita begini dan begitu, semuanya nanti akan berakhir. Semuanya nanti tinggal cerita. Namun tidak berarti berakhir sama sekali. Itu akan menjadi nostalgia. Terutama kalau yang kita lakukan adalah kebaikan, akan menjadi nostalgia yang indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira bahwa apa yang kita lakukan di dunia berupa amalan saleh itu begitu mati terlupakan semuanya. Tidak. Dalam Al-Quran betapa banyak kita dapatkan kalimat muttaqiina 'alal araik. Penduduk surga itu duduk di kursi-kursi kebesarannya mereka. Di kursi-kursi surga mereka duduk, dan juga fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'd. Duduk berhadap-hadapan, bercakap-cakap. Dulu kita di dunia, masih ingat waktu kita duduk di Masjid Cheng Ho? Teringat itu, teringat di akhirat nanti. Menjadi bahan nostalgia waktu di dunia kita demikian. Bahkan Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis beliau, sampai penduduk surga kangen untuk melakukan beberapa dari kebiasaan yang menyenangkannya di dunia, dan Allah berikan kesempatan melakukan hal tersebut. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kecuali penduduk neraka tidak ada nostalgia bagi mereka. Mau nostalgia apa? Dipukuli, digunting, disirami air panas, makanannya tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin, buahnya seperti kepala setan. Mana enaknya makan makanan buah seperti kepala setan bentuknya? Dori, ya. Berduri, minumannya bernana, mendidih. Sudah mendidih, nana lagi minumannya. Nostalgia apa yang akan teringat? Nauzubillah. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalla man jawaza zalik. Kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatku itu umurnya, ini saya tidak bikin takut-takut. Saya tidak bikin takut-takut, tapi ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang khawatir dengarkan, tutup dulu satu kalimat ini, tidak usah dengar dulu. Ya. Kata beliau, umurnya umatku ma baina 60 ila 70, antara 60 sampai 70 saja. Lihat kenyataan, perhatikan orang-orang yang meninggal, umurnya itu antara berapa umurnya? Wa qalla man jawaza zalik, sedikit yang bisa lewati itu. Ada yang bisa lewati 70, tapi sedikit, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini semuanya, umumnya mungkin kita ini sudah lebih dari pertengahan, ya, termasuk saya. Lebihnya sudah banyak juga dari pertengahan. Kalau kita ambil pertengahan itu 35, sudah lumayan jauh lewatnya. Maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah,
Manfaatkan betul waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, umur ini. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, semua manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebaikan dan saling mengingatkan untuk bersabar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah kalian mengejar apa yang bermanfaat untuk kalian dan selalulah minta bantuan Allah. Apa yang dimaksud, urusan apa itu yang kita disuruh Rasulullah untuk semangat mengejarnya? Dijelaskan oleh para ulama, ma yanfa'uka, apa yang bermanfaat untukmu adalah urusan dunia maupun akhirat. Bukan sekedar urusan agama kita semangat mengejarnya, urusan dunia pun lakukan dengan profesional. Kita umat Islam dididik oleh agama kita ini untuk profesional, bukan sekedar urusan agama disiplin. Setiap dikumandangkan Allahu Akbar ke masjid, tinggalkan segala kesibukan. Begitu juga ketika bekerja, bekerjalah dengan amanah, dengan jujur, kerjakan dengan profesional, berkarya dengan baik. Itu yang diajarkan oleh agama kita. Andaikan kita terapkan ini, insya Allah tidak perlu terlalu banyak bicara. Akan banyak orang-orang dari luar Islam itu masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong. Karena pada hakikatnya agama kita ini indah, sangat menarik, sangat hebat. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, ihris, semangat kalian. Beliau memacu kita, semangat kalian, punyalah semangat yang berkobar-kobar dalam hal ma yanfa'uka, yang bermanfaat untuk urusan duniamu maupun urusan akhiratmu. Seperti yang kita sebutkan tadi, pada hakikatnya kitalah yang menulis sejarah kita sendiri. Orang lain yang menulis di kertas itu sebenarnya sekedar melanjutkan apa yang kita tulis sendiri dengan tubuh kita, dengan prestasi kita. Masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai sejarah yang kita tinggalkan adalah sejarah yang tidak menyenangkan. Ihris ala ma yanfa'uka, kata Rasulullah, semangat kejar apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, dan jangan pernah lupa minta bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, jangan pernah lemah. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa. Jikalau engkau berada di waktu pagi atau subuh, jangan tunda-tunda amalanmu untuk di waktu sore. Nanti saja, nanti saja. Kata Rasulullah, jangan menunda-nunda amalan. Begitu juga jikalau engkau berada di waktu sore, jangan menunda-nunda amalan sampai di waktu pagi. Pepatah Arab mengatakan, la tuajjil amal al-yaumi ilal ghad. Jangan mundurkan pekerjaan hari ini dikerjakan besok. Pekerjaan hari ini selesaikan hari ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lain. Pertama, syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Khususnya adik-adikku sekalian, para pemuda, para remaja, bahwa jikalau orang tua sibuk dengan amalan baik, bertobat dari dosa-dosa, menjauhi kemaksiatan, itu memang hal yang baik juga, adalah hal yang baik. Akan tetapi jikalau remaja dan anak muda yang melakukan itu super baik, itu hebat. Kenapa? Kalau orang tua masih sibuk juga dengan kemaksiatan, dosa-dosa, mau kemana memangnya? Memangnya mau kemana kalau orang tua yang sibuk dengan dosa-dosa? Sementara kita sudah tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umurnya umatku antara 60 sampai 70 saja, sedikit yang bisa lewat. Tapi kalau seorang pemuda, seorang remaja yang bayangan-bayangan bagi dirinya itu masih panjang usianya, sedikit catatan bahwa di antara kenyataan yang sulit untuk diterima oleh manusia adalah bahwa dirinya sudah tua, bahwa kematian sudah dekat.
Itu hal yang termasuk yang sulit diterima oleh manusia. Tapi padahal itu kenyataan. Kalau dikatakan sudah tua, masih muda aja kurasa. Ya, masih bisa aja begini dan begitu. Ya. Jadi kalau seorang anak muda, masih muda, bahkan masih remaja, sudah memikirkan memperbanyak tabungan akhiratnya, subhanallah. Itu hal yang sangat hebat. Adapun di dunia sebagai pemuda remaja yang sejarahnya akan menjadi, ini kan cuma satu kali saja kesempatannya. Tidak akan berulang masa muda, tidak akan berulang masa remaja. Sekali saja lewat sudah. Kami ini sudah lewat, adik-adikku sekalian. Kira-kira banggakah kalian dan bisa kalian ceritakan kepada anak keturunan kalian nanti setelah kalian tua mengatakan, dulu nak, saya itu masalah 1 kali 24 jam main game bisa. Kira-kira itu yang kita mau banggakan kepada anak keturunan kita. Bahkan 2 kali 24 jam game bisa saya. Itukah? Seharusnya kata Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uka, semangat kejar apa yang bermanfaat untukmu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia tinggalkan apa yang tidak berguna bagi dia. Coba andaikan manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk mengupgrade kemampuan kualitas kita. Apakah kemampuan baca Al-Quran, hafalan Al-Quran, ataupun kalau cenderung dengan komputer, dalami komputer dengan baik. Cenderung dengan teknologi IT, dalami dengan baik IT tersebut. Cenderung kepada bela diri, karate, kungfu, dalami dengan baik. Pokoknya semua hal yang berguna. Cenderung kepada bisnis dan ekonomi, lakukan dengan baik. Upgrade kemampuan kualitas diri kita. Andaikan itu yang digunakan waktunya, jauh lebih baik. Ya. Makanya tentang anak muda ini Rasulullah SAW mengkhususkan untuk mereka. Dan di saat beliau mengatakan sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh, 7 golongan yang akan berada di bawah naungan arasy-Nya Allah di hari kebangkitan di padang mahsyar. Di saat semua manusia kepanasan, ada 7 golongan yang berada di bawah naungan arasy-Nya Allah. Di antara yang Nabi sebutkan adalah rajulun nasya'a fi ibadatillah, seorang yang tumbuh berkembang di dalam beribadah kepada Allah. Artinya dia lewati masa remajanya, lewati masa mudanya bukan dengan busur-busur, tapi dia lewati masa muda dan remajanya itu dengan amalan soleh, dengan karya dan prestasi. Ya. Maka dia akan mendapat naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu kan untuk anak muda. Apakah ada yang bisa disebutkan juga untuk orang tua ini? Ya, juga di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang kalbunya bergantung pada masjid. Maksudnya setiap kali dikumandangkan azan, datang panggilan Allah Subhanahu wa taala, segera dia tinggalkan kesibukannya, datang ke masjid. Itu termasuk orang yang akan berada di bawah naungan arasy-Nya Allah di saat semua manusia kepanasan di padang mahsyar. Syababaka qabla haramid, manfaatkan 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lain. Yang pertama masa mudamu sebelum tiba masa tuamu. Lalu yang kedua kata Nabi, sihataka qabla saqamik, masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Orang yang ketika sehatnya sibuk dengan amalan-amalan saleh, sibuk dengan amalan-amalan saleh, baik berkaitan dengan hablum minallah maupun hablum minan nas. Hubungannya dengan Allah baik, dia menjaga perintah-perintah Allah. Hubungannya dengan sesama manusia baik, berbakti kepada orang tuanya, baik kepada keluarganya, baik kepada tetangganya. Dia selalu ingat sabda Nabi SAW, wallahi la yu'min, kata Rasulullah, demi Allah tidak beriman. Siapa itu? Man la ya'manu jaruhu bawaikahu, seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan dia. Dia jaga ini, jangan sampai sebagai sosok yang tidak disukai, sangat diidam-idamkan pindahnya dari rumahnya, hilang dari rumahnya oleh tetangganya. Ya. Tapi dia menjadi sosok yang selalu dirindukan oleh tetangganya, membahagiakan tetangganya. Begitu juga sahabat-sahabatnya.
baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan manusia. Seorang yang di waktu sehatnya demikian, baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesama manusia, maka ketika dia sakit di sisi Allah Subhanahu wa taala tetap mengalir ke pahala-pahala kebiasaannya. Walaupun dia terbaring di rumah sakit, anggaplah di UGD sekalipun, di infus tidak bisa bergerak apa-apa, tapi di sisi Allah teranggap seperti dia tetap dengan kebiasaannya. Datang waktu sholat dia ke masjid, bantuan kepada orang tua dan bakti dia tetap lakukan, di sisi Allah tetap berjalan seperti itu semua. Inilah kelebihan orang yang aktif beramal soleh di kala sehatnya. Adapun di waktu sehat melalaikan perintah-perintah Allah, sibuk dengan dosa-dosa, di waktu sakit adakah pahala yang mengalir? Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah susah, sengsara. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, ginaka qabla fakri. Manfaatkan waktu berkecukupanmu sebelum datang waktu miskinmu. Selagi Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan dan kelebihan rezeki, bantu agama Allah Subhanahu wa taala, bantu hamba-hamba Allah. Siapa-siapa yang membutuhkan bantuan, berikan bantuan. Jangan nanti setelah bangkrut baru mengatakan, andaikan hartaku masih seperti dulu, gampang ini saya sendiri bangun ini. Padahal di waktu kaya tidak ada keinginannya untuk menyumbang. Ini namanya cerita besar. Tong kosong nyaring bunyinya. Ya. Ini dalam kondisi sehat dan berkecukupan. Seorang yang dalam kondisi seperti itu mau menginfakkan sebagian harta yang Allah rezekikan padanya, perumpamaannya seperti orang yang sangat mampu balas dendam tetapi dia memilih memaafkan. Kalau ada seseorang disakiti, sebenarnya dia sangat mau membalas, tapi dia pikir-pikir, dia hitung-hitung, akhirnya dia berkesimpulan, kalau saya membalas ini saya kalah, lebih bagus saya maafkan saja. Orang yang seperti ini menurut kita mulia atau tidak? Biasa-biasa saja. Karena sebenarnya dia berniat untuk membalas, cuma dalam hitung-hitungan dia ini kalah, maka lebih memilih memaafkan. Ini tidak mulia. Yang hebat itu sangat mampu untuk membalas tapi dia maafkan. Begitulah perumpamaan orang yang dalam kondisi sehat, berkecukupan, lantas bisa menyumbangkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang yang dalam kondisi sehat dan punya harta sangat mampu dia habiskan sendiri. Sangat mampu untuk dia berfoya-foya, beli ini, beli itu, terbang ke sana, terbang kemari, bisa dia habiskan sendiri. Tetapi ketika ada di dalam pikirannya bahwa sebagian ini saya infakkan untuk pembangunan masjid, sebagian ini saya infakkan untuk membantu orang-orang yang lemah, si ini, si fulan dan si fulana, itu orang yang hebat. Itu manusia yang hebat. Lalu yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faragaka qabla syughlik. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Termasuk juga para adik-adikku sekalian, selagi belum punya tanggung jawab istri, begitu juga perempuan belum punya tanggung jawab suami, ya, melayani suami ataupun mengatur anak-anak, selagi masih sendiri manfaatkan sekali lagi untuk mengupgrade kemampuan kualitas kita ini. Sibuk mempelajari ilmu. Kan kita sama-sama tahu ini bukan hadis, ini ucapan Imam Syafi'i. Sebagian orang mengira ini hadis. Man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia harus dengan ilmu. Ya pelajari keahlian dunia apa yang kita mau tuju. Siapa yang mau akhirat, pelajari agama ini dengan ilmu. Ya, pelajari ilmunya. Dan siapa yang mau dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat, ya pelajari ilmu dunia dan akhirat. Manfaatkan waktu kita sebelum sudah sibuk, tidak akan sama waktunya. Plus juga termasuk memanfaatkan waktu luang sebelum sibuk, sebelum punya kedudukan, manfaatkan betul untuk belajar, mentahsin Al-Quran kita, tajwidnya, ya, melancarkan bacaan di hadapan seorang guru, menghafal setoran hafalan. Begitu juga tadi ilmu umum juga lakukan dengan baik sebelum punya kedudukan.
Berkata Umar bin Khattab, ta'allamu qabla an tasudu. Belajarlah ilmu sebelum kalian punya kedudukan. Kenapa? Godaannya besar ketika sudah punya jabatan dan kedudukan. Ada rasa gengsi. Bisa sekali muncul rasa gengsi atau malu. Apalagi belajar kepada orang yang dianggapnya lebih muda atau setidaknya jelas lebih rendah status sosialnya. Bisa ada rasa gengsi yang menghalangi untuk belajar. Dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manfaatkan hayataka qabla mautik, selagi masih hidup sebelum mati. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberikan contoh, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiyakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Infakkanlah, sumbangkanlah sebagian harta yang kami rezekikan pada kalian. Jadi Allah katakan yang kami rezekikan pada kalian. Ingat, kami yang rezekikan pada kalian. Sumbangkanlah sebagian harta tersebut sebelum datang kepada seseorang dari kalian kematian. Sebelum datang kepada seseorang kalian kematian, barulah mengatakan, ya Allah, kasih umur sedikit lagi, sedikit lagi. Saya mau menyumbang dan saya mau menjadi orang soleh. Nanti datang malakul maut baru mengatakan seperti itu. Kata Allah, wala yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Ketika sudah tiba ajalnya satu jiwa, maka tidak akan dimundurkan, tidak akan dimundurkan lagi. Kesimpulannya, iktani khamsan qabla khamsin, manfaatkan 5 waktu sebelum tiba 5 waktu yang lain. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, berkecukupanmu sebelum kekuranganmu, kemiskinanmu, kelapanganmu sebelum waktu sempitmu, kesibukanmu, dan yang kelima, selagi masih hidup sebelum datang kematianmu. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini apa yang saya sampaikan. Ya, tadi ada sesi tanya jawab ya. Sebelum saya tutup, tafadhal kita, kalau ada masukan, ya tidak harus pertanyaan. Kalau ada juga masukan tambahan dari faedah-faedah ilmu dari antum sekalian juga saya terima. Tafadhal. Ya, kami persilakan langsung kepada jamaah yang ingin mengajukan pertanyaan atau mungkin kepada bunyi, sudah bunyi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik bagian dari Pak Abu. Masya Allah. Tadi ada kata nostalgia ya. Jadi di dalam Al-Quran itu kan banyak nostalgia. Termasuk Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhannya. Ya. Mulai melihat bintang. Setelah bintang hilang, melihat bulan yang besar, kemudian bulan juga hilang, dia melihat matahari. Barangkali inilah Tuhan itu. Ternyata matahari yang tenggelam. Akhirnya dia mengatakan, ini wajah godaya dan seterusnya. Tentu saya, kita ini kan Islam karena orang tua, ya, karena orang berislam. Yang kami ingatkan proses perenungan album ini dalam mencari Tuhan seperti apa gambarannya supaya ada motivasi bagi teman-teman. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang menjadi sebab hidayah bagi saya waktu itu, kalau dari sisi pergaulan, teman saya semua muslim. Teman kecil saya itu semua muslim. Tapi sayangnya muslim yang tidak mengamalkan Islam. Ini saya berbicara apa adanya. Muslim yang tidak mengamalkan Islam, sehingga itu yang menjadi
gambaran dan ukuran bagi keluarga saya. Islam ya begitu. Minum, judi, berkelahi, ya begitulah Islam. Ya. Tapi kami itu sering kumpul di tempat seorang bapak haji, ya pemilik pencucian mobil. Beliau subhanallah setiap kali terdengar suara azan, walaupun sudah uzur karena sudah tua, tapi beliau langsung pergi wudu. Masih terbayang wajahnya beliau sampai sekarang saya masih ingat. Dalam kondisi basah, wudu, berdiri di atas sajadah, sholat. Pokoknya setiap dikumandangkan azan, sholat. Dan kami berada di samping beliau, main dam, main catur, main domino, ya. Tapi beliau ini tetap. Jadi ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa berdakwah itu tidak selamanya dengan kata-kata. Bahkan kadang kita tidak sadari kita sedang mendakwai orang dengan gerakan-gerakan kita, yaitu dengan amal soleh yang kita buat. Jadi beliau tidak ada menceramai kami, itu tidak ada. Ya. Beliau setiap waktu sholat tiba berwudu, berdiri di atas sajadah, sholat. Awalnya ya saya pun cuek-cuek saja ya. Dia dengan kesibukannya, saya dengan kesibukanku. Lama-lama rasanya nyaman ya. Ya, nyaman lihat orang ruku. Bisa jadi kita awal kali kita ruku masya Allah, tapi padahal dalam perasaan saya waktu melihat itu, masya Allah indah sekali orang ruku. Sujud itu ada kenikmatan tersendiri, yang istilahnya kenikmatan itu tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Rasa tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Setelah itu beliau teruskan dengan tahun 90-an itu awal-awal tenarnya dai sejuta umat, Kiai Haji Zainuddin Zaid. Beliau setel radio, mendengarkan ceramah. Beliau dengarkan ceramah sendiri ya, tanpa sengaja terdengar sama kami. Awalnya kami pun cuek. Kesibukan dia, kesibukan kami, masing-masing dengan kesibukannya sendiri. Tapi lama-lama kena juga. Ya, kena juga. Menarik juga ceramah ini. Menarik. Akhirnya setiap tiba waktu sholat zuhur dan itu tiba waktu siaran radio, saya pulang ke rumah. Saya kan malu-malu juga. Saya ini bukan muslim, malu-malu dengar ceramah langsung di depan radionya. Jadi saya pulang ke rumah, nyetel sendiri di rumah. Keluarga yang heran, kenapa ini dengar radio? Kenapa kok dengar ceramahnya orang Islam? Saya bilang lucu ini, bagus sih. Saya tidak mau mengucapkan apa yang sebenarnya. Ya. Sampai akhirnya saya pun memperhatikan. Saya selalu pergi ke depan masjid, bukan mau masuk masjid, dari luar saja saya perhatikan orang. Enaknya orang ruku, enaknya orang sujud. Saya cuma waktu itu saya tidak tahu namanya ruku. Ya, lihat orang tunduk-tunduk begitu, enak sekali, khusyuk, enak sekali gitu. Kalau ke masjid pakaiannya rapi, ada sebagian pakai parfum, enaknya. Ya. Jadi secara fitrah ada keinginan untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu wa taala secara fitrah itu. Sampai hari demi hari berjalan demikian, saya selalu memperhatikan kegiatan orang di masjid. Akhirnya saya pun pergi ke toko-toko buku Islam. Saya ke sana untuk membaca saja bagaimana sih Islam sebenarnya ini. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan saya mimpi-mimpi yang benar. Mimpi-mimpi yang benar itu maksudnya hari ini saya bermimpi, besok terjadi, atau berapa hari kemudian terjadi. Ya. Sampai akhirnya saya bertekad masuk Islam. Ya, saya bertekad masuk Islam dengan semua sebab-sebab tadi itu. Ya. Umur saya masih 14 tahun. Ya, saya masuk Islam bukan karena punya pemikiran filosof. Umur 14 tahun. Bukan berpikiran falsafah apa tidak. Tapi memang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab tadi itu, ceramah, gerakan-gerakannya orang, panggilan azan yang begitu merdu dalam pendengaran saya, gerakan orang sholat. Ya, sampai akhirnya saya bersyahadat, ya, tapi saya bersyahadatnya di kamar. Ya, yang Allah jadi saksinya dengan malaikatnya, dan tidak ada ustadz yang bimbing, tidak ada saksi manusia. Gimana ini menurut fikih ini sah atau tidak? Gimana? Menurut fikih sah atau tidak ini? Ya.
Dalam ajaran agama kita yang penting seseorang telah meyakini kebenaran dua kalimat syahadat tersebut, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia lafazkan walaupun tidak ada ustadz yang bimbing, tidak ada saksi, sah. Ya. Saya sembunyi-sembunyi. Kenapa saya tidak mau mendatangi ustadz? Nanti saya ketahuan. Kalau saya ketahuan, keluarga saya ribut. Ya. Keluarga besar saya Konghucu semua, Konghucu. Jadi nama asli saya itu Xia Fu Meng. Kebiasaan kami di Chinese kan itu nama yang terdiri, Xia itu nama marga. Ya. Jadi nama saya itu Fu Meng. Kebiasaan kami itu kan yang nama yang terdiri dari dua suku kata, diambil suku kata yang pertama dikasih a depannya. Ya contohnya Aho, Along, ya Afu. Jadi saya Afu. Ringkasnya begitu. Tapi nanti setelah saya lewati masa-masa ini, akhirnya saya juga pingin duduk di hadapan kiai. Langsung saja saya dibimbing dengan resiko apapun. Saya lebih takut neraka daripada serangan-serangan dari keluarga. Saya datang ke Pak Kiai, saya pun dibimbing syahadat. Dibimbing syahadat, sebenarnya saya sudah syahadat duluan sendiri. Akhirnya Pak Kiai ini memikirkan, sudah masuk Islam, apa bagus nama hijrahmu ini? Nama dipikir-pikir, akhirnya setelah pikir-pikir terus, apa bagus di? Inikah tidak jadi ini, tidak. Akhirnya bilang, daripada lama-lama kan akidahmu sudah berputar dari kafir menjadi muslim, putar saja namamu, Afu menjadi Fuad. Jadi namaku Fuad itu hasil perputaran nama, diputar saja daripada repot. Daripada repot pikir nama, putar saja namanya. Ya itu mungkin itu Pak ya. Ya terima kasih. Si ada yang lainnya enggak? Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang ingin saya tanyakan, ketika kita misalnya sudah selesai bulan Ramadan ini, bagaimana cara kita supaya bisa tetap konsisten untuk tetap melaksanakan melanjutkan bacaan Quran kita dan melaksanakan salat malam. Terima kasih. Baik. Jadi bisanya seseorang istiqomah dengan amalan-amalan soleh sesudah bulan Ramadan, itu tanda bahwa dia mencapai hasil yang diinginkan, la'allakum tattaqun tersebut. Ciri seseorang sukses mendapat derajat ketakwaan itu ketika sesudah Ramadan dia tetap bisa istiqomah di dalam amal soleh. Cuma saya berikan catatan begini supaya ya tidak keliru memahami. Jangan sampai difahami begini, berarti kalau kurang amalan solehnya ini tidak tercapai ya, berarti buruk hasilnya. Waktu di Ramadan maksimal sekali, sesudah lewat Ramadan tidak semaksimal itu, berarti ini gagal. Tidak begitu juga, tidak begitu. Coba kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW. Amalan beliau di luar bulan Ramadan dengan di dalam Ramadan, yang mana lebih maksimal? Di Ramadan. Makanya contoh hadis, para sahabat mengatakan, karena Rasulullah SAW ajwadan nas. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya di bulan Ramadan. Berarti beda. Di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi. Begitu juga salatnya, termasuk salat malamnya. Di luar bulan Ramadan beliau salat malam, tapi di dalam bulan Ramadan sampai i'tikaf 10 hari, lebih maksimal lagi. Jadi tidak menjadi ukuran bahwa harus sama antara Ramadan dengan luar Ramadan. Itu tidak menjadi ukuran. Ya, tidak menjadi ukuran. Sangat wajar bahwa kita di dalam bulan Ramadan lebih maksimal. Sangat wajar itu. Dibandingkan di luar bulan Ramadan, itu sangat wajar. Karena memang kan tidak sama waktu luar Ramadan dengan Ramadan. Tentang kemuliaannya, tentang dilipat gandakan pahala kan memang tidak sama. Sehingga wajar, semangat pun beda. Ya. Cuma yang penting ini tetap berusaha masalah baca Quran, termasuk juga masalah sholat malam. Dalam hal ini yang sangat berpengaruh, termasuk yang sangat berpengaruh ini dua.
Pertama, bimbingan ilmu. Bimbingan ilmu yang melalui kajian-kajian dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk apakah dengar ceramah di radio ataukah majelis taklim. Pokoknya pertama bimbingan ilmu. Yang kedua adalah teman yang soleh. Teman yang soleh itu sangat penting. Bagaimanapun tingkat kesolehan seseorang, kalau tidak didukung oleh teman, itu akan melemah. Ya. Apalagi berteman dengan orang-orang yang tidak istiqomah, itu akan melemah. Pada prinsipnya itu tidak ada orang yang sehat yang menulari orang sakit. Yang ada orang sakit itu menulari orang sehat. Ya. Baik, wallahu a'lam. Siapa yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas kesempatan yang diberikan. Sangat menarik Ustaz karena dulunya adalah hijrah ya, hijrah dari agama yang lain ke agama Islam. Alhamdulillah. Sekarang Ustaz sudah menjadi bagian dari Islam. Ya, alhamdulillah. Dan kita punya ya, visi bersama. Ini Ustaz kita lihat, kalau dulunya Ustaz lihat ini Islam itu dari kacamata luar, sekarang di dalam kacamata bagian dari Islam itu sendiri. Kita saat ini menjadi bangsa yang terpuruk. Dulunya kita bagus dari sisi manapun, baik itu perekonomian dan sebagainya, sosial dan masyarakat, tetapi saat ini kita menjadi bangsa yang terpuruk dibanding dengan bangsa-bangsa yang lain. Menurut Ustaz, kira-kira apa ini pesan-pesannya bagi kita ini umat Islam? Mungkin bisa kita suatu saat nanti bangkit dari keterpurukan ini. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama begini ya. Sering beda cara pandangnya orang yang berilmu dengan orang umum. Orang umum itu seringkali menjadikan ukurannya sekedar pendahuluan dulu. Pendahuluan. Seringkali menjadikan ukuran itu ukuran benar tidaknya agama kepada praktek umatnya. Padahal yang adil itu bukan seperti itu. Yang adil mau mengetahui tentang suatu ajaran agama, pelajari ajaran itu sendiri. Ya, pelajari agama itu, pelajaran agama itu sendiri, seberapa bagus agama itu atau seberapa jelek agama itu. Dan kalau mau lihat kepada umatnya, lihat umatnya yang mempraktekkan secara penuh ajaran ini. Silakan menilai. Itu adil. Adapun ajarannya lain, umatnya mengamalkan lain, lantas menyerang agama ini dengan alasan umatnya buruk, ini kan tidak adil. Ya. Kalau Islam dipandang buruk dengan alasan umat Islam di Indonesia ini begini, yang korupsi Muslim, ya. Yang curi kotak amal Muslim, yang curi sendal Muslim, yang judi Muslim, minum khamar Muslim umumnya ya. Itu karena yang mayoritas di Indonesia Muslim. Ya kalau kita lihat di Filipina, Singapura, yang pelaku-pelaku yang begini ini kan non Muslim. Jadi itu tidak adil kalau kita menilai agama dari penganutnya. Nah, sekarang kita perhatikan, ketika Islam ini benar-benar diamalkan dengan baik, yaitu di masa para sahabat Rasulullah, kader-kader terbaik Rasulullah, kan sukses sampai berlanjut di masa tabi'in. Walaupun tetap ada kekurangan-kekurangan ada, tetapi ketika lebih maksimal, lebih dominan pengamalan agama ini, apa hasilnya? 700 tahun Islam sempat memimpin dunia. 7 abad. Ini sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam sendiri. Supaya jangan selalu yang dibanggakan Amerika, Barat, yang lihat mereka begini. Kita pernah memimpin dunia 700 tahun. Yaitu ketika Islam dipraktikkan dengan baik. Nah, jangan samakan, ya kita ini bicara ilmiah ya. Kita bicara ilmiah berdasarkan sejarah. Jangan samakan antara Islam dengan Kristen misalnya. Barat ketika mereka meninggalkan kepemimpinan gereja, mereka maju. Nah, orang-orang liberal dari umat Islam sendiri yang belajar Islam di Barat, mendalami Islam di Barat, Islam apa yang akan didapatkan? Ya, menjadi liberal, menjadi sekuler.
Akhirnya mereka punya kesimpulan yang sama. Dulu Eropa mundur, Barat mundur. Tetapi dengan meninggalkan ajaran gereja, memisahkan kekuasaan gereja dibatasi. Jangan ikut campur dalam urusan dunia. Kalian urus gereja kalian saja. Jangan pendeta-pendeta, ya urus gereja. Jangan urus umat. Tentang kehidupan sehari-hari, negara jangan urus. Akhirnya maju Eropa dan Barat. Orang-orang Islam yang dididik dan dicuci otaknya di Barat ini punya gambaran seperti itu juga. Umat Islam ini mundur, berarti harus singkirkan Islam dari kehidupan sehari-hari. Islam itu batasi di masjid saja, supaya bisa maju juga umat Islam. Tidak begitu gambarannya. Iya. Umat, sekali lagi, yang adil itu, lihat dulu umat yang mengamalkan Islam ini dengan sempurna. Ketika diamalkan Islam ini dengan baik, bagaimana hasilnya? Itulah tadi, 700 tahun Islam memimpin dunia. Ya. Jangan mengambil masa sekarang. Masa sekarang ini memang kalau ditanya bagaimana pandangan saya, dari sependek pengetahuan saya, memang inilah terjadi apa yang dikatakan oleh ulama kita saat ini. Ya, saat ini yang terjadi apa yang dikatakan oleh ulama kita dulu itu, bahwa al-Islamu mahjubun bil muslimin. Keindahan, keelokan, kehebatan Islam itu ditutupi oleh perilaku umat Islam, ditutupi oleh perilaku umat Islam sendiri. Jadi sekarang memang lain yang dipraktekkan, lain yang diajarkan. Maksudnya ajaran Islam itu sangat indah, sangat hebat, tapi masih banyak umat Islam ini yang tidak mempraktekkan dengan baik. Jadi solusinya supaya umat Islam kembali maju berjaya seperti dulu, bukan dengan meninggalkan Islam, justru dengan terapkan Islam dengan baik. Ya. Kita umat Islam maju ketika Islam diterapkan dengan baik. Kita akan mundur ketika kita jauh dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, kita mulailah dari diri kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Karena begini, kadang terjadi kepincangan begini. Terjadi kepincangan begini. Biasa protesnya langsung terlalu tinggi. Langsung serangannya ke pemerintah, langsung serangannya ke atas. Ya, harus berani, harus begini, lakukan gerakan dan lain-lain, ke atas langsung serangannya. Sementara dia sendiri sebagai pemimpin keluarga, kepala rumah tangga, tidak bisa mengatur anaknya sendiri. Bagaimana kita mau merombak negara, sedangkan rumah tangga kita yang kecil saja tidak bisa kita suruh anak kita pakai jilbab, berakhlak Islam, ya. Itu saja tidak bisa diatur. Andaikan masing-masing daripada kita ini amalkan, praktekkan Islam dengan baik, baik dalam urusan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, transaksi kehidupan kita sehari-hari, hutang piutang, jual beli, kan banyak sekarang yang tidak amanah. Ya. Waktu berhutang seperti pengemis, tolonglah anakku sakit, istriku sakit. Yang ini anakku sudah waktunya bayar uang sekolah, kalau tidak dikeluarkan dari sekolah. Dan persis pengemis. Tapi giliran tiba waktu pembayaran, datang si pemilik uang jadi si pengemis. Tolong kembalikan uangku kodong. Ya, butuh sekali mak kodongnya. Ya, nanti datang ke lagi di. Sepekan lagi datang ke. Itu kan terjadi pelakunya ini yang mengatakan menisbatkan dirinya sebagai muslim. Padahal di dalam Islam kita sangat dianjurkan seperti tadi, jujur, profesional, amanah. Ya. Jual beli, hidupkan semua itu dengan tata cara Islam, insya Allah kita akan maju. Mulai dari pribadi kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita. Ya. Jangan kita putus asa juga. Ini juga hal penyakit yang harus dihindari, putus asa. Terlalu gawat penyakitnya ini, terlalu parah. Kanker stadion begini sudah ini, negara ini sudah kanker stadion sekian. Tidak bisa lagi diperbaiki. Ini putus asa. Jangan juga. Kalau kita aja saja yang begini, apa tonji kita ini? Kalau kita aja yang mau perbaiki, apa negara sebesar ini kita aja yang perbaiki? Bukan begitu prinsipnya. Prinsipnya kita itu kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Tambah lebih cepat lebih baik. Ya. Tapi mungkin itu yang saya juga mau masukkan Pak, masukkan saja Pak. Mohon maaf ini saya ada agama yang kita sebelumnya. Saya ingin tahu saja kalau di Konghucu itu
menyembah siapa sebenarnya? Tanya. Ya. Jadi saya pernah tanyakan sendiri ke orang-orang tua saya, yang kami tua-tuakan gitu. Sebenarnya yang disembah ini Tuhan semua kayak ini, Tuhan semua. Tidak. Dia bilang Tuhan itu cuma satu di atas langit. Jadi fitrahnya mereka juga ini sendiri mengatakan begitu. Tuhan itu cuma satu di atas langit. Terus yang ini apa semua ini? Ya. Kayu-kayu. Saya lihat itu, ibu saya sendiri yang pergi ke penjual kayu, beli kayu jati, dicatnya warna merah, baru ditulisinya tulisan-tulisan Cina itu. Lantas disembah-sembahnya, dikasihlah ayam di situ, buah-buahan, lantas disembah-sembah. Saya bilang, kan kita yang bikin ini, kenapa kita juga yang sembah? Dia bilang, ini sekadar simbol. Di bahasa kita sekarang ya, orang tua saya ini bukan orang pendidikan, jadi bahasanya ya bahasa, apalagi sudah usianya 85 tahun bapak, dengan nama Cangkoang. Saya robah, saya sudah kasih tahu, saya pakai nama Fuad Qawam. Qawam itu Ar-Rijalu Qawamun 'ala Nisa ya. Sebenarnya nama bapak saya Koang. Jadi saya mau tanya jamaah, sebenarnya lebih bagus itu saya pakai nama Fukmeng bin Cangkoang, atau pakai nama Fuad Qawam. Saya Arabkan semua. Menurut jamaah ini yang mana bagus? Tetap nama dulu atau nama hijrah? Jadi saya tanya bapak begitu sama mama. Ini kan kita bikin sendiri, kenapa disembah? Dan ini cuma simbol saja. Ini sebenarnya nenek moyang semua. Nenek moyang kan banyak jasanya sama kita. Terus saya lihat itu yang pegang tombak itu senjata Chinese ya, model tongkatnya panjang, lantas mata paranja besar di atas. Ini senjata khas tentara Cina dengan baju perang, baju besi. Kalau itu siapa itu? Ada dua pengawalnya di belakang. Kalau ini dulu panglima perang. Kan sejarah Cina itu selalu terjadi perang antar bangsa ya, masing-masing bangsa sesama Cina terjadi perang. Nah inilah yang dulu bela kita. Oh jadi maksudnya sekedar menghargai jasa? Nah iya. Cuma berlebihan sampai disembah-sembah. Menghargai jasa sampai disembah-sembah. Itu yang jadi kalau dari sisi ketuhanan, orang tua saya sendiri mengaku Tuhan itu cuma satu. Ya, yang lain ini nenek moyangnya, sekedar nenek moyang yang mereka sembah-sembah, mereka sujud. Ini juga jadi tambahan ilmu bagi saya. Makanya tidak tepat itu kalau kita beralasan kita sujud kepada seseorang dengan alasan bukan sujud menyembah, sekedar sujud penghormatan. Sama berarti. Iya, kita itu dilarang sujud. Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amaltu mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andaikan boleh saya menyuruh manusia sujud kepada sesama manusia, makhluk sujud kepada sesama makhluk, akan kuperintahkan istri sujud kepada suaminya, tapi tidak boleh. Jadi tidak boleh kita beralasan dengan itu, kan sekedar penghormatan. Apa bedanya dengan Konghucu kalau begitu? Saya tidak akan salahkan orang tua saya kalau begitu. Saya akan bilang dia juga muslim, karena dia cuma bilang Tuhan cuma satu. Dan berhala-berhala ini yang mereka sembah, mereka cuma penghormatan. Kan tidak boleh. Dalam agama kita itu tetap kesyirikan. Itu kesyirikan. Ya. Jadi tidak boleh kita berbuat seperti itu. Bahkan orang tua saya ini alhamdulillah dari satu sisi sangat percaya pada saya, sampai saya minta saya bimbing syahadat ya, mau ya, jadi saya bimbing syahadat. Setelah saya coba-coba pakai Arabnya, berat sekali dia sebutkan Arabnya itu, susah sekali mengucapkan dengan walaupun beratlah, jauh cara pengucapannya. Saya pakai Indonesia, saya pakai terjemahan. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Dia ikuti. Jadi bersyahadat. Berarti sudah sah Islamnya. Cuma sayangnya habis syahadat cuma sembah lagi. Tidak boleh begitu. Kalau sudah syahadat tidak boleh lagi begitu. Oh, kau kira jalan semua mau? Jalani saja semuanya. Ya ini repotnya. Sudah umur 80 kasihan dan tidak tamat SD. Ya bukan orang pendidikannya. Begitulah. Jadi lebih kuat pegangan budayanya.
lebih kuat apa nanti kata keluarga kita, ya, apa nanti kata keluarga kita kalau saya begini, kalau saya ikut-ikut masuk Islam. Saya saja dulu dianggap sebagai anak dewa. Saya 7 bersaudara, saya 1 laki-laki. Tahulah ya, orang Chinese itu bagaimana kalau anak laki-laki. Makanya nama saya itu Fu Meng. Ya, Fu Meng artinya itu pintu rezeki. Fu Meng itu artinya pintu rezeki. Jadi, saya dianggap sebagai anak dewa. Begitu, makanya ketika ketahuan saya masuk Islam, takut sekali orang tua saya, nanti marah dewanya. Anak dewa ini nanti marah dewanya, dibunuh nanti. Tapi setelah melihat saya melalui hari demi hari tetap hidup, ya dia pun mulai ya berpikir sendiri ya. Sampai pernah suatu saat, ini contoh saja sedikit lagi, ya mulai ragu. Sampai suatu saat pernah setelah saya lama merantau, saya dari Batam ke Makassar. Ketemu sama orang tua beberapa hari, sampai akhirnya saya mau balik lagi ke Batam, saya minta oleh-oleh. Iya, nanti saya sediakan oleh-oleh. Jangan nih, saya buru-buru, yang ini mau saja. Saya ambil berhala-berhala kecilnya itu, yang dipasang itu, yang disembah-sembah juga berhala-berhala. Saya ambil berhalanya, saya masukkan ke kantong. Orang tua saya lihati, bahaya kau nanti, cabut ke nyawamu itu. Jadi, saya masukkan ke kantong begini. Setelah itu saya bawa pulang untuk cucumu ya, mainan. Inti yang saya mau sampaikan itu bahwa ini tidak punya kekuatan. Ini tidak punya kekuatan. Jadi, saya bawalah, waktu saya bawa ke Batam, saya tawarin, mau ikut ke Batam? Mau katanya. Ikutlah ke Batam, sekitar sepekan di Batam. Lantas kembali ke Makassar. Setelah pulang, saya cari-cari, mana itu mainanmu itu? Ternyata dibawa pulang. Ternyata ikut ke Batam sekedar mau diambil kembali. Ya, saya begini. Masih ada yang ini. Mungkin cukup ya. Ya, cukup sampai di sini. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cheng Ho Goa.